Kisah berawal dengan memperlihatkan ketegangan sebuah keluarga kecil dalam menghadapi badai di kapal yang mereka kendarai. Beruntunglah sang bapak berhasil menyelamatkan istrinya yang membawa bayi mungil dari kapal yang sudah terbakar itu. Si koci kecil membawa mereka ke pulau tak bertuan di mana mereka pun memulai hidup baru. Di sisi lain, di pedalaman pulau, kita diperlihatkan keluarga kecil gorila yang juga baru memiliki bayi yang lucu. Berpindah ke keluarga kecil yang terdampar, di mana mereka menemukan sebuah pohon yang tinggi dan mulai membangun tempat perlindungan. Tak peduli seberapa cantik sang istri, dia tetap bekerja keras membantu suaminya membangun sebuah gubuk. Sangat berbeda dengan istri cantik di kompleks-kompleks perumahan negara Konoha. Berpindah ke keluarga gorila yang tengah lelap dalam sunyinya malam. Karena kurangnya siang, si bayi gorila masih mengejar seekor kupu-kupu. Namun siapa sangka hal itu mendatangkan petaka besar ketika seekor macan kumbang memburu dan menangkapnya. Keluarga yang melihat hal itu pun terlihat larut dalam kesedihan karena mengalami duka yang mendalam kehilangan sang bayi. Kelompok gorila itu akhirnya bermigrasi untuk menghindari kelompoknya dari serangan sang macan ke depannya. Dalam kesedihan, sang ibu gorila bernama Kala ini mendengar tangisan bayi dari jarak jauh. Karena insting sang ibu sangat kuat, Kala berlari menuju sumber suara yang ia dengar. Tak lama sampailah ia di rumah pohon tempat keluarga tadi mendirikan rumah. Kala mencoba masuk dan betapa kagetnya ia ketika melihat isi rumah tersebut sudah seperti kapal pecah. Tempat itu telah diserang oleh macan yang bernama Sabor. Di mana macan inilah yang membuat si bayi gorila tiada. Ini dibuktikan ketika Kala melihat sepasang suami istri yang tertidur untuk selamanya di rumah itu. Tak lama Kala kembali mendengar merdunya suara tangisan bayi mungil. Tampak bayi itu ditutupi selimut oleh ayah dan ibunya agar Sabor tidak mengincarnya. Kala pun menyingkirkan selimut dan kaget melihat spesies bayi yang berbeda darinya. Namun mendekati beberapa persamaan secara fisik. Kala pun mulai jatuh cinta pada bayi itu. Mengingat ia juga baru kehilangan sang bayi. Bayi itu juga nyaman di dalam pelukan Kala. Di tengah momen haru itu, ternyata Sabor telah mengintai mereka. Dan alhasil Kala mencoba menghindari Sabor dengan membawa sang bayi dari tempat itu. Namun Sabor adalah seekor macan yang keras kepala. Sehingga Kala cukup kesulitan untuk mengusirnya. Tak lama Kala memiliki ide untuk mengikatnya ke sebuah tiang. Akhirnya ia pun berhasil meninggalkan Sabor yang terikat di tempat itu. Kala kembali ke kelompoknya dan membawa bayi manusia tersebut. Awalnya kelompok kaget dengan apa yang ia bawa. Namun seekor bayi gorila lain tampak menyukai bayi itu juga. Bayi gorila itu bernama Kerk yang akan menjadi teman sang bayi nanti. Sang ayah sekaligus pimpinan kelompok yang bernama Kercek tidak menyukai hal yang dilakukan Kala. Di mana dua dunia dalam satu keluarga itu sangat tidak mungkin. Namun Kala akan tetap membesarkan bayi itu dikarenakan Sabor sudah mengalahkan orang tuanya. Walau sempat ditentang, Kercek akhirnya membiarkan Kala untuk membawanya ke dalam koloni. Kala pun tampak sangat senang dan terhibur dengan kedatangan bayi itu. Kesedihan yang selama ini membuatnya galau kembali terobati. Waktu pun berlalu. Singkat cerita, sang bayi sudah tumbuh menjadi bocah cilik pemberani yang dinamakan Tarzan. Tarzan tampak sudah terbiasa hidup dengan satwa liar di hutan tersebut. Termasuk Kerk yang menjadi sahabat gorilanya. Namun Kercek tampak masih belum menerima kehadirannya. Suatu ketika Kerk mengajaknya untuk mengambil rambut pada ekor gajah yang koloninya berada di air terjun. Tampak begitu ganasnya para gajah dan itu membuat tantangan sendiri bagi para gorila muda. Tarzan yang memikirkan kalau ia juga adalah bagian dari gorila, ikut andil dalam tantangan itu. Dia pun terjun ke dalam air untuk memulai misinya. Keberadaannya disadari oleh seekor anak gajah yang bernama Tantor yang menyangka Tarzan adalah ikan karnivora. Tantor yang awalnya takut air akhirnya memperingati gajah dewasa karena berpikir ada ikan piranha di tempat itu. Awalnya ibu Tantor tampak tak percaya, namun setelah salah satu lawan bicaranya berteriak karena ekornya dipegang Tarzan, mereka pun baru percaya ada ikan piranha. Akhirnya kekacauan pun terjadi di air terjun tersebut. Para gajah raksasa ini mulai panik dan berlari ke dalam hutan. Kerk dan teman-temannya juga ikutan takut. Dan yang lebih parah, kelompok gajah menuju tempatnya gorila. Sehingga para gorila yang tadinya damai jadi ikutan panik. Apalagi salah satu dari bayi gorila hampir menjadi korban yang berhasil diselamatkan Kercek sang pimpinan.
Setelah para gajah berlalu, tampak keadaan kembali normal. Sementara Kirk mendatangi Tarzan yang sedang pingsan. Tantor yang kebetulan tertinggal memperingatkan Kirk agar tidak mendekati ikan karnivora tersebut. Namun siapa sangka Tarzan sadar dan mendapatkan satu helai rambut gajah. Di mana hal itu membuat Tantor tertawa geli karena ia memiliki ribuan bulu yang tinggal diambil saja tanpa harus ada tantangan apapun. Tak lama mereka didatangi kawanan gorila. Tarzan tampak ketakutan ketika didatangi Kercek dengan wajah marah yang sangarnya. Meskipun begitu, Kala tetap membela Tarzan dari Kercek tak peduli apapun yang dilakukannya. Tarzan yang merasa dirinya adalah beban pun pergi dari kelompok gorila itu. Suatu malam Tarzan tampak merenung, akhirnya ia sadar kalau ia berbeda dari kelompoknya. Dia pun mencoba memiripkan dirinya dengan gorila namun tetap saja tidak bisa. Tak lama Kala pun datang dan menghiburnya. Tarzan akhirnya sadar kalau mereka berbeda dunia. Tampak tak ada yang sama dari fisik mereka. Kala akhirnya mendengarkan detak jantung mereka. Dari situlah akhirnya mereka merasa memiliki kesamaan walau Kercek tak merasakan itu. Singkat cerita, percaya diri Tarzan pun tumbuh karena ceramah no jutsu dari Kala malam itu. Ia pun mulai bersemangat menjalani kehidupan di tempat ia tinggal sekarang meskipun tak didukung oleh Kercek. Bersama Kirk dan Tantor, Tarzan mulai mencari jati dirinya dan beradaptasi dengan cepat di belantara tempat mereka hidup. Hal ini menjadi kelebihan baginya yang tak dimiliki oleh gorila lain. Waktu pun berlalu, Tarzan kecil baperan sekarang sudah tumbuh jadi pemuda yang gagah. Walau perlakuan keluarganya masih tetap sama, namun hal itu tidak mengubahnya menjadi siapa dia. Suatu ketika, saat bermain bersama Kirk, dia menyadari sesuatu di balik rimbunnya dedaunan. Ternyata itu adalah Sabor yang mengintai mereka. Kercek berusaha melindungi koloninya meskipun ia sudah tampak tua dan lemah. Melihat Kercek terdesak, Tarzan pun turun untuk membantunya. Pertama kali Tarzan bertemu Sabor dan mereka pun melakukan pertempuran yang ditonton oleh sekelompok gorila. Aksi mereka menebarkan rasa was-was di kalangan gorila. Meski sempat terdesak, akhirnya Tarzan dapat mengalahkan satwa yang tak dilindungi pemerintah tersebut. Kekalahan Sabor mengundang sorak-sorai dari kelompok gorila tersebut. Begitupun Kercek yang kini sudah mengakui Tarzan sebagai anggota kelompoknya. Setelah pertempuran, mereka mendengar suara tembakan dari kejauhan. Di sini Kercek lebih memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Tarzan yang penasaran mencoba mengikuti arah suara tembakan tadi. Sesampainya di sana, ia melihat jejak kaki dan sisa butiran peluru. Tak lama tembakan terjadi lagi dan Tarzan melihat sosok manusia pemburu yang bernama Clayton yang sedang mengamankan tempat itu. Dia datang bersama seorang profesor yang merupakan ayah seorang gadis yang bernama Jen. Betapa kagetnya Tarzan ketika pertama kalinya melihat makhluk yang sama sepertinya. Jen memperingati Clayton agar tidak merusuh di hutan karena takut gorila akan kabur. Di sini diketahui kalau profesor adalah ayahnya Jen yang sedang meneliti gorila. Namun kewaspadaan Clayton masih tetap dalam mode maksimal. Sehingga tembakannya hampir mengenai Tarzan di atasnya. Tak lama Jen melihat bayi babon yang sedang lahapnya memakan pepaya. Jen mencoba menggambar anak babon itu karena kamera iPhone-nya tidak terbawa. Anak babon yang melihat gambar Jen dan menyukainya. Lantas anak babon itu mengambil gambarnya dan kabur. Jen berusaha mengejar anak babon karena gambar tersebut merupakan dokumentasi penting untuk kunjungannya ke hutan tersebut. Dengan sedikit tipuan, anak babon lengah dan gambar itu berhasil direbut kembali oleh Jen. Namun aksinya dipergoki oleh sekelompok babon dewasa marah karena Jen membuat bayinya menangis. Satwa liar tersebut terlihat bengis dan mengejar Jen untuk mendapatkan gambar itu kembali. Jen pun kabur menghindari kejaran para babon. Tarzan yang melihat hal itu langsung membantu pelariannya. Jen yang awalnya kaget dengan kehadiran Tarzan, namun malah memintanya untuk menghindar dari babon itu. Pelarian yang sengit pun berlangsung seru di tengah sunyinya hutan lebat. Di akhir pelarian, Tarzan mencoba berkomunikasi dengan pimpinan babon dan memberikan gambar yang diminta oleh anaknya. Jen yang melihat Tarzan adalah orang aneh mencoba kabur. Namun Tarzan dengan cepat mengejarnya. Pertama kali ia melihat makhluk yang sama sepertinya yang merupakan lawan jenisnya juga. Secara fisik dan mereka sama. Bahkan memiliki detak jantung yang sama. Mereka pun berkenalan satu sama lain.
Jen sudah tak takut lagi karena Tarzan tampak bukan makhluk yang berbahaya walaupun aksinya tadi amat berbahaya. Tarzan pun mengantarkannya ke camp. Berpindah ke kelompok gorila yang dipimpin oleh Kirk bersama Tantor yang kesasar ke sebuah camp yang merupakan tempat tinggal sementara para peneliti gorila tadi. Pertama kali mereka melihat peralatan yang dipakai oleh manusia. Karena merasa aneh, mereka mulai menggunakan semua peralatan tersebut hingga membuat kehancuran di camp itu dengan sedikit irama musik. Tak lama Tarzan pun datang ke tempat itu dengan membawa Jen. Kirk pun kaget melihat Tarzan membawa seseorang yang memiliki fisik yang sama dengannya. Namun dari belakang muncullah Kercek yang tampak tidak senang dengan kehadiran Jen. Kercek memerintahkan para gorila untuk pergi dari tempat itu dan jangan pernah untuk kembali. Termasuk Tarzan yang juga harus meninggalkan Jen, manusia sekaligus perempuan pertama yang ia lihat. Kegaduhan tadi membuat Clayton dan Profesor juga datang. Melihat camp yang berantakan, mereka khawatir ada makhluk liar yang menyerang. Jen pun menjelaskan apa yang terjadi. Bahkan ia menceritakan tentang sosok laki-laki yang berperilaku seperti satwa liar yang menyelamatkan hidupnya dari kejaran babon. Sementara Kercek tampak tidak senang dengan tindakan kelompoknya yang mendekati para manusia. Walaupun sempat menentang, Tarzan menganggap Jen tidak berbahaya. Namun Kercek yang berpengalaman sangat mengetahui kalau manusia adalah makhluk yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Tarzan juga kecewa pada kala yang tidak memberitahukannya jika ada makhluk lain sepertinya di luar sana. Berpindah ke campnya Jen yang menjelaskan sosok Tarzan pada Profesor. Mereka beranggapan kalau Tarzan adalah bagian dari keluarga gorila karena memiliki perilaku dan tingkah laku yang sama. Tak lama Tarzan muncul dan Clayton menganggapnya sebagai ancaman. Namun Jen menengahi Clayton dan menerangkan Tarzan adalah kenalannya yang baik. Mereka pun berkenalan satu sama lain. Namun Clayton hanya menginginkan untuk bertemu gorila dan memintanya untuk diajak ke keluarganya Tarzan. Karena baru bertemu, Tarzan tak mengerti apa yang ia ucapkan. Singkat cerita, mereka mengajarkan Tarzan beberapa hal yang menjadi budaya manusia modern agar memudahkan mereka untuk berkomunikasi. Setiap hari Tarzan mendatangi campnya Jen karena antusiasnya dalam belajar hal-hal baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun hal itu membuat Kirk dan Kala tampak kecewa karena Tarzan mulai mengabaikan kelompoknya. Setelah sekian lama dalam pembelajaran, terlihat Jen dan Tarzan memiliki ketertarikan satu sama lain. Namun Jen harus tetap pada tujuannya di tempat itu karena waktu dan budget yang terbatas. Sekali lagi Jen memintanya untuk membawa timnya ke kelompok gorila untuk menyelesaikan penelitiannya. Namun Tarzan tak bisa mengabulkannya karena Kercek. Suatu pagi Tarzan datang ke camp dengan membawakan bunga dan berniat menyatakan perasaan pada Jen. Namun tampak camp itu sedang beres-beres untuk pulang. Walau tak mendapatkan apa-apa, Jen mengatakan perpisahan pada Tarzan dengan wajah penuh kesedihan. Jen dan timnya harus pergi dikarenakan waktu untuk penelitiannya sudah habis. Mau tidak mau Tarzan harus membawa Jen untuk menemui keluarga gorila agar Jen dapat tinggal lebih lama di hutan itu. Tarzan memiliki rencana dengan meminta Kirk dan Tantor untuk mengalihkan perhatian Kercek agar meninggalkan kelompok sementara waktu. Walau awalnya menolak karena memalukan, akhirnya Kirk dan Tantor pun menyanggupi. Mereka menggunakan baju manusia dan mengumpan Kercek keluar dari sarangnya. Sementara itu Tarzan membawa Jen dan kelompoknya ke sarang gorila. Pertama kali mereka melihat kelompok gorila yang sangat banyak. Tampak mereka pun disambut dengan begitu ramah oleh gorila. Clayton yang membawa senjata menandai tempat itu dan merencanakan sesuatu. Namun para gorila tidak menganggapnya sebagai ancaman. Sampai suatu ketika, Kercek kembali ke tempat itu dan melihat para manusia di sarangnya. Melihat senjata Clayton, Kercek pun merasa terancam dan menyerangnya. Namun Tarzan berusaha menahan Kercek yang mengamuk itu. Di tengah ancaman sang pimpinan, Tarzan menyuruh tim Jen untuk kabur dan meninggalkannya. Setelah kepergian para manusia, kelompok tampak terdiam melihat aksi Tarzan yang mampu menahan Kercek. Namun Kercek tampak kecewa karena Tarzan lebih memilih membantu mereka dibanding keluarganya sendiri. Tarzan pun menyesal dengan apa yang ia perbuat dan pergi menyendiri. Melihat Tarzan sedang galau, Kala mendekatinya dan mengajaknya ke suatu tempat. Tempat itu adalah rumah pohon yang pernah dihuni orang tuanya Tarzan dulunya. Di sana Kala menceritakan sejarah ia menemukan Tarzan. Dan memang benar ia bukanlah bagian dari anaknya gorila.
Orang tuanya telah dikalahkan Sabor dan ia diselamatkan oleh Kala. Jadi pantas saja Tarzan merasa berbeda. Namun Kala memberikannya pilihan, apakah akan stay dengan keluarganya atau ikut dengan para manusia ke tempat seharusnya ia berada. Akhirnya Tarzan memutuskan untuk kembali ke dunia manusia dengan ia yang menggunakan jas ayahnya dulu sebagai simbol. Esoknya Tarzan dan kelompoknya Jen bersiap untuk menaiki kapal. Dari kejauhan, Ker tampak kesal dengan pilihannya. Karena berpikir Tarzan telah durhaka meninggalkan makhluk yang membesarkannya. Alangkah terkejutnya Tarzan ketika mencapai kapal. Para kru mencoba mengurung Profesor, Jen, dan termasuk ia sendiri yang dikejar. Tarzan mencoba menghindar sebelum akhirnya tertangkap. Tak disangka dalang dibalik itu semua adalah Clayton. Clayton mengatakan tujuannya ke tempat itu bukan untuk meneliti, melainkan untuk berburu gorila. Mendengar pengkhianatan Clayton membuat Tarzan berteriak sekeras mungkin sebagai tanda ia dalam bahaya. Dari kejauhan Tantor mendengar teriakan Tarzan. Ia mengatakan pada Ker kalau Tarzan dalam bahaya. Namun Ker tidak mau menolongnya karena menganggapnya pengkhianat. Tantor tetap memaksa Ker yang keras kepala itu untuk menyelamatkan Tarzan karena Tarzan adalah teman masa kecilnya meskipun ia berkhianat. Mereka pun menuju kapal sementara Clayton dan prajuritnya sedang menuju tempat gorila. Tarzan yang dikurung mencoba untuk terus keluar dari tempat itu. Dia menyesal karena tidak mendengarkan Kercek. Sekarang nasi sudah jadi bubur. Niat baiknya yang ingin membantu Jen, malah membuat keluarganya dalam bahaya. Beruntung Tantor datang dan mengalahkan semua kru yang ada di kapal. Ia pun membebaskan Tarzan beserta Jen yang berada dalam kurungan. Singkat cerita malam pun datang. Keheningan koloni gorila terusik dengan datangnya kelompok Clayton yang mencoba menangkap mereka satu persatu. Dalam kekacauan yang terjadi, Tarzan kembali ke hutan dengan memperingati satwa lain kalau keluarganya dalam bahaya. Kercek yang mencoba mengamankan keluarganya malah tertangkap. Clayton tak berniat membawanya namun ingin mengakhirinya karena dendam. Tak lama Tarzan pun datang beserta satwa liar lain yang melawan tindakan para pemburu yang menangkap para gorila. Clayton yang merasa terpojok pun memerintahkan kelompoknya untuk membawakan gorila yang tersisa ke kapal yang merupakan Kala. Kala yang dibawa ke kapal itu pun berhasil diselamatkan oleh Jen yang dibantu oleh kelompok babon yang memburunya tadi. Saat membebaskan Kala, Tarzan terkena tembakan Clayton. Clayton tampak murka dengan kekacauan yang ditimbulkan Tarzan. Tujuannya berubah yang semula memburu gorila. Malah sekarang memburu Tarzan. Saat tembakan kedua dilontarkan, Kercek melindunginya sehingga sang pimpinan menjadi korbannya Clayton. Tarzan yang melihat pemimpinnya terkalahkan pun murka. Dan mengajak Clayton duel 1 lawan 1 di tengah kegaduhan hutan. Di tengah hutan yang gelap mereka pun duel dengan seluruh kemampuan. Hingga akhirnya Tarzan berhasil merebut senjatanya. Namun ia tak bisa menggunakannya. Oleh karena itu dia menghancurkan senjata tersebut dan bertarung secara laki-laki sejati. Tak habis akal Clayton menggunakan senjata lain yang sempat mendesak Tarzan ke akar pohon yang besar. Namun hal itu membuat petaka baginya ketika tubuhnya terikat. Dia pun memotong semua akar yang menahan tubuhnya. Tanpa ia sadari satu akar pohon melilit di lehernya. Semua akar yang dia potong membuat ia terjatuh dan ia pun tergantung dengan akar yang melilit di urat nadinya. Dengan begitu para gorila pun terbebas dari pemburu kejam tersebut. Namun masalah masih belum selesai, ketika Tarzan melihat Kercek yang sudah sekarat akibat tembakan Clayton. Kercek pun memanggil Tarzan dan mengakuinya sebagai anaknya layaknya Kala. Saat menghembuskan nafas terakhir, Kercek meminta Tarzan untuk memimpin kawanan gorila itu sekarang sebagai pengganti dirinya. Dan mulai di malam mencekam itu, Tarzanlah yang memegang kuasa untuk kelompok itu. Esok paginya Jen berpamitan pada Tarzan karena ia harus kembali ke kota London. Walaupun berat berpisah, sebenarnya Jen juga sudah menaruh rasa pada Tarzan. Tarzan yang sudah berjanji pada Kercek untuk akan melindungi keluarganya tidak bisa mengikuti pujaan hatinya tersebut. Di sampan menuju kapal, Profesor menasihati Jen. Kalau Jen hendaknya mengikuti kata hatinya, ayahnya tak keberatan jika ia tak pulang bersama ke kota. Sarung tangan Jen terlepas dan melayang ke arah Tarzan yang mengindikasikan kalau ia akan stay bersama Tarzan. Dengan begitu ia pun melompat dan berlari ke arah Tarzan. Sang profesor yang sadar pun akhirnya juga mengikuti anaknya untuk stay di hutan tersebut.
Film pun diakhiri dengan Jane memulai petualangannya bersama Tarzan, keluarga gorila, Tantor, serta satwa-satwa liar yang tidak dilindungi di hutan itu. Film ini diambil dari adaptasi novel karangan Edgar Thais Burroughs. Jadi secara tidak langsung penanaman ide kata Tarzan yang sudah membumi saat ini berasal dari alam bawah sadarnya. Diceritakan kalau Tarzan adalah anak yatim piatu dari sepasang suami istri yang tersesat di hutan karena kebakaran kapal. Terkalahkannya orang tua Tarzan oleh Sabor adalah penentu alur cerita film ini. Karena ia tumbuh tanpa mengetahui asal-usulnya sebagai makhluk berakal. Inilah latar yang menggerakkan film ini. Tarzan adalah seorang manusia. Dia dibesarkan di Afrika oleh gorila sepanjang hidupnya. Tidak menutup kemungkinan kalau ia memiliki warisan dari London karena keluarganya berasal dari sana. Ketika kalah, ibu angkatnya menunjukkan rumah pohon yang dibangun oleh orang tua manusianya, dia memutuskan untuk pergi ke London bersama Jane. Karena dia adalah manusia dan seharusnya tinggal di sana. Setelah mengalahkan Clayton, sebelum Kercak menemui ajal, dia meminta Tarzan untuk memimpin para gorila sebagai pemimpin mereka sambil tetap tinggal di Afrika. Hal ini berdasarkan fakta bahwa itulah akar dirinya, karena itulah yang dia ketahui selama ini. Film ini menyampaikan pesan moral tentang pentingnya menemukan jati diri dan menerima perbedaan. Meskipun Tarzan dibesarkan oleh gorila, akhirnya memahami dan menerima identitas gandanya sebagai manusia dan gorila. Film ini juga menekankan nilai keluarga dan komunitas, menunjukkan bagaimana kasih sayang dan penerimaan dari keluarga gorilanya membantu Tarzan untuk tumbuh. Selain itu, film ini menyoroti perlunya melindungi lingkungan dari eksploitasi, serta pentingnya melakukan apa yang benar dan mempercaya diri sendiri. Melalui perjalanan Tarzan, penonton diajak untuk menghargai identitas, keluarga, dan alam. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.